ధ్వంసం చేస్తున్నది మీకు కనిపిస్తున్న చిన్న బంగారాజు. చలో నేను చెప్తా. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT TV selalu hadir tentunya menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini, SLMT TV menghadirkan sebuah cerita dari film yang berjudul Bangaraju. Baiklah sahabat, kalau begitu langsung saja kita simak ini dia alur cerita selengkapnya. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, inilah dia para tokoh ataupun pemeran di dalam film Bangaraju. Tokoh utama film ini adalah Bangaraju, seorang pemuda yang berjuang untuk menyelamatkan kuilnya dari penghancuran para orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Rama adalah ayah dari Bangaraju. Satyam merupakan nenek yang merawat Bangaraju sejak kecil. Bangaram merupakan kakek dari Bangaraju yang telah meninggal namun rohnya membantu dirinya. Rames merupakan ipar dari Ramu. Nagalaksmi adalah anak Rames yang akan dijodohkan dengan Bangaraju. Mutlayu adalah penjahat yang ingin menguasai pertambangan berlian. Dan Adi adalah bos dari Mutlayu yang ingin menguasai lokasi di mana kuil berada. Itulah para pemeran ataupun tokoh di dalam film ini. Selanjutnya, langsung saja kita simak ini dia alur cerita selengkapnya. Beberapa tahun yang lalu di Sripura, beberapa orang secara sembunyi-sembunyi datang ke kuil Anantapadmanabhaswami untuk mengambil patung Dewa Siwa. Tapi, secara mengejutkan, ular yang melingkar di leher patung tersebut hidup dan langsung mematuk mereka hingga mereka pun tewas terkena racun ular tersebut. Kejadian itu terjadi di tengah hujan deras yang turun saat itu. Laut pun berasa tahu dan ingin melindungi patung Dewa Siwa, langsung menenggelamkan semua pelaku yang telah tewas. Sementara di tempat lain, lahirlah seorang bayi laki-laki dari pasangan Ramu dan juga Sita. Namun, saat melahirkan, Sita meninggal dunia dan melahirkan bayi laki-laki yang sangat gagah. Bayi tersebut pun diasuh oleh neneknya yang bernama Satyama. Sampai bayi tersebut berumur 3 bulan, mereka datang ke kuil untuk memberi nama bayi itu dan mendoakannya. Bayi tersebut diberi nama Bangaraju, sama seperti nama almarhum kakeknya yang bernama Bangaraju dan biasa dipanggil Bangaram. Di kuil tersebut, mereka pun bertemu dengan saudara ipar Ramu yang bernama Rames bersama istrinya yang juga untuk memberi nama dan doa di kuil tersebut. Keluarga Rames memberi nama bayi perempuannya dengan nama Nagalaksmi. Pendeta yang melihat Bangaraju dan Nagalaksmi menyarankan untuk menjodohkan mereka saat dewasa nanti. Karena menurut ramalan bintang, Shiva dan Parvati, mereka berdua akan membawa kebaikan kedua belah keluarga tersebut. Mereka pun setuju dan sangat menerima saran yang diberikan oleh sang pendeta. Tapi menurut pendeta lain, jalan perjodohan mereka begitu sulit dan mereka akan menemukan banyak rintangan, bahkan bahaya.
Ramu meminta izin pada ibunya untuk menjalankan pekerjaan sebagai dokter di Amerika Serikat dan menitipkan Bangaraju kecil kepada ibunya hingga ia bisa melupakan kenangan tentang Sita yang selama ini belum bisa ia lupakan. Satyam pun menjaga Bangaraju dengan sangat baik, memberikan kasih sayang yang melimpah kepada cucu laki-lakinya itu. Usia Bangaraju kian bertambah dan mengharuskannya ke sekolah untuk mendapatkan pelajaran. Bersama dengan Naga Laksmi, ia bersekolah. Namun, kian lama perbedaan sikap antara Bangaraju dengan Naga Laksmi pun terlihat. Bangaraju yang lebih sering mengganggu teman-teman wanitanya serta merayu mereka, berbeda dengan Naga Laksmi yang cerdas dan ada bakat memimpin. బంగారాజు నాగలక్ష్మి రోజు కొట్టుకునేవాడు. Satyam yang telah meninggal ditemukan kembali di surga dengan suaminya Bangaram. Mereka sangat bahagia akhirnya bisa berkumpul di akhirat. Satyam langsung menceritakan kepada suaminya, Bangaram, kalau Bangaraju memiliki tingkah laku sama seperti Bangaram, yang sering menggoda wanita-wanita. Mendengar hal itu, Bangaram hanya tertawa di hadapan Satyam, dan mereka pun melihat dan memperhatikan apa yang dilakukan Bangaraju dari langit. Namun sepeninggal Satyam dari dunia ini, membuat paman dan bibi Bangaraju menjadi serakah dan ingin memiliki seluruh warisan yang diwariskan untuk Bangaraju. Satyam terus mengatakan pada Bangaram kalau Bangaraju harus menikah dengan Naga Laksmi. Nagalakshmi. Naga Laksmi yang tumbuh menjadi gadis cantik dan pemberani, mengajukan diri untuk mencalonkan dirinya menjadi kepala desa di desa mereka. Tapi Bangaraju selalu mengejek Naga Laksmi hingga membuat mereka bertengkar dan di tengah-tengah warga. Bangaram mengajak Satyam istrinya untuk menjalankan rencananya menemui Dewa Gamaraja untuk membantu cucu mereka. Di pertambangan pasir, anak buah Mutlayu melaporkan kepadanya kalau ia menemukan beberapa batu, hingga Mutlayu memanggil seorang ahli batu bernama Sidan untuk memeriksa batu yang ditemukan oleh anak buahnya tersebut. Sidan yang mengatakan harga batu-batu tersebut sangatlah tinggi, karena itu merupakan batu berlian yang sangat mahal. Namun saat Sidan menelpon kantornya, Mutlayu langsung mengerahkan anjing-anjingnya untuk mengejar Sidan. Kemudian dengan kejam ia melemparkan jangkar kapal hingga tepat mengenai punggung Sidan, mengakibatkan Sidan tewas tanpa belas kasihan. Mutlayu pun meminta semua anak buahnya membuang tubuh Sidan ke laut untuk menghilangkan barang bukti, hingga tidak semua orang tahu kalau di pertambangan pasir yang letaknya tak jauh dari kuil Dewa Siwa mengandung banyak batu berlian. Bangaraju mengajak Rames, ayah Naga Laksmi, untuk memberi pelajaran pada anak buah Mutlayu yang telah menghina Rames dan warganya. Hingga Bangaraju berhasil meminta Mutlayu untuk meminta maaf kepada Rames. Mutlayu menanam dendam hingga berencana untuk menghabisi Bangaraju. Dewa Dharmaraja akhirnya menemui Dewa Indra untuk membicarakan tentang penjagaan kuil Siwaf di desa Sivapuram. Ia meminta Dewa Indra untuk mengirim utusan dari langit kembali ke bumi untuk menjaga kuil tersebut. Dewa Dharmaraja memerintahkan Dewa Indra untuk mengirim Bangaram ke bumi kembali, dan secara kebetulan Satyam serta Bangaram menemui Dewa Dharmaraja untuk memberikan Bangaram izin bisa kembali ke bumi. Belum sempat Dewa Dharmaraja mengutarakan perintahnya, ia sudah lebih dulu mengatakan keinginannya yang menurut Dewa sejalan dengan perintah yang akan diberikan. Dewa Dharmaraja pun mengizinkan Bangaram kembali ke bumi.
ఎవరినైనా ఒప్పించాలి. Bang Aram kembali ke bumi, meninggalkan Satyam di akhirat dan langsung berada di rumahnya. Senyumnya merekah melihat rumahnya dipenuhi suara canda dan gelak tawa cucu-cucunya yang tengah bermain bersama. Namun tak satu pun dari mereka bisa melihat wujudnya. Hingga Bang Aram melihat secara langsung Bangaraju, cucu laki-lakinya. Namun Bang Aram sangat bersedih karena kedua anaknya mencoba menipu Bangaraju atas perhitungan hasil bumi yang ia terima dari kebun maupun ladang Bangaraju. ఇదిగో 2 లక్షలు. 2 కౌంటర్ వరకు వెయిట్ చేశాను, రేట్ పడిపోయింది. అయ్యో Hingga Bang Aram langsung merasuki Bangaraju dan membuka kebusukan kedua pamannya yang kebingungan melihat keberanian dan kecerdasan Bangaraju yang mengetahui semua permainannya. ఏదో కొత్త లెక్కలు చెప్తున్నావు. అంటే బొమ్మిడాలు మరి ఇప్పుడు పండుగ పర్మిషన్ అడుగుతావేంట్రా? అంటే ఏదో ఒకటి అడగరు కదా. యాక్చువల్లీ మోసం చేయొద్దురా. ఎలాండి ఆగండి. Satyam pun meminta izin kepada Dewa Indra untuk bisa kembali ke bumi menyusul suaminya Bang Aram. Semenjak kehadiran Bang Aram yang sering merasuki tubuh Bangaraju mengubah sikap Bangaraju untuk tidak selalu mengejek Naga Laksmi. Ia malah mendukung program-program yang dikeluarkan oleh Naga Laksmi untuk membangun desa mereka. Hingga Naga Laksmi mengubah pemikiran tentang sikap Bangaraju yang buruk. Mutlayu yang merasa dendam pada Bangaraju meminta Padma, gadis yang sering digoda oleh Bangaraju, untuk menjebak Bangaraju. ఏంటి విషయం చెప్పు. Hingga Bangaraju pun masuk dalam jebakannya. Tapi Bang Aram yang selalu mengikutinya langsung membantunya menghadapi semua anak buah Mutlayu dengan masuk ke tubuh cucunya itu. Hingga mereka pun berlari ke arah kuil, tetapi dikejar oleh Bangaraju yang masih dirasuki oleh Bang Aram. Hingga mereka merusak api suci yang tengah digelar oleh keluarga Naga Laksmi yang sedang mengirim doa kepada leluhurnya. Hal tersebut membuat Naga Laksmi menjadi marah dan langsung menampar Bangaraju di hadapan semua orang yang hadir di kuil. Adi yang mengetahui kegagalan Mutlayu menghabisi Bangaraju langsung marah dan menamparnya. Ia ternyata adalah otak dari pembunuhan Bangaraju, sekaligus pemilik tambang pasir yang membunuh Sidan dengan sangat kejam. Ia ingin menguasai kuil Siwa yang terdapat banyak berlian yang harganya sangat mahal. Hingga ia harus membunuh Bangaraju yang telah dituliskan untuk menjadi penjaga kuil tersebut. Naga Laksmi mendatangi rumah Bangaraju dan mengucapkan terima kasih karena telah membantu ayahnya menyelesaikan urusannya dengan Mutlayu. Ia juga meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi pada mereka di kuil. Melihat hal itu membuat Bang Aram dan Satyam senang dan berharap ini adalah awal yang baik untuk perjodohan mereka. Sementara Adi yang ingin membunuh Bangaraju terus merencanakan hal itu dengan matang dan akan membunuhnya 4 hari ke depan. Namun, salah seorang penduduk yang mendengar hal itu terkejut. Adi yang melihat ada warga yang mengetahui niatnya langsung memerintahkan anjingnya mengejar penduduk tersebut. Dan ia mengejar sendiri dengan menggunakan sebuah jangkar kapal. Tapi penduduk tersebut terus menghindari mereka. Namun tiba-tiba ayah Adi datang dan langsung membunuh penduduk tersebut dengan sangat keji dan menarik tubuhnya hingga anak buah Adi langsung membuang tubuh tersebut ke laut. Ayah Adi mengatakan ia kembali dan akan membantu putranya membalas dendam pada Bangaraju karena ia mempunyai dendam pribadi selama 24 tahun kepada Bang Aram dan keturunannya.
Bangaraju dan Nagalaksmi yang semakin dekat memutuskan untuk pergi bersama ke area kebun mangga. Namun keponakan Bangaraju mengikuti mereka dan mengganggu mereka hingga Bangaraju dan Nagalaksmi mengerjai Cina, keponakan Bangaraju tersebut, untuk bermain lari. Tapi Cina malah dikejar oleh kerbau yang melihatnya memakai baju merah. Nagalaksmi yang melihat Cina dalam bahaya langsung menjerit dan membuat Bangaraju langsung berlari dan mengejar Cina berusaha untuk menyelamatkannya. Bangaraju pun berhasil menyelamatkan Cina dan langsung dipeluk oleh Nagalaksmi yang merasa khawatir atas keselamatan Cina dan juga Bangaraju. చిన్న నీకేం కాలేదు భయపడు భయపడు. Bangaram memandang wajah Bangaraju yang tengah tertidur pulas. Tak lama ia pun terbangun setelah ayahnya dari Amerika menelpon, mengucapkan selamat ulang tahun pada Bangaraju. Tapi tidak ada kebahagiaan di mata Bangaraju. Ia malah melihat ke arah foto Satyam yang dulu selalu memanjakannya di hari ulang tahunnya. Namun kini, semenjak kematian Satyam tidak ada lagi yang melakukan hal itu. Nagalaksmi yang memperhatikan kesedihan di wajah Bangaraju mencoba melakukan apa yang telah dilakukan Satyam kepada Bangaraju. Hal itu membuat Bangaraju sangat bahagia menjalani ulang tahunnya kali ini. Keesokan harinya, saat Nagalaksmi telah kembali ke rumahnya, Bangaraju memberanikan diri untuk mengatakan perasaannya kepada orang tua Nagalaksmi, kalau ia telah mencintai putri mereka dan langsung melamarnya. Nagalaksmi yang mendengar hal itu sangat bahagia, karena diam-diam ia juga mencintai Bangaraju dan setuju untuk menikah dengannya. Akhirnya kedua belah keluarga besar bisa menghadiri acara lamaran Nagalaksmi dan Bangaraju. Namun Ramu yang ditelepon dan dikabari tentang kabar pernikahan putranya lagi-lagi tidak dapat hadir karena sibuknya jadwal operasi di tanggal yang telah mereka tentukan. Raut kekecewaan terpancar di wajah Bangaraju, tapi tak banyak yang bisa ia lakukan karena ia tahu siapa ayahnya. Bangaraju mendatangi rumah Adi untuk mengantarkan undangan pernikahannya. Namun pendeta Adi mengetahui kalau Bangaraju dilindungi oleh kekuatan yang besar dan hal ini pun dibenarkan oleh ayah Adi yang juga merasakan kehadiran Bangaram di sekitar rumahnya. Ia juga mengatakan kalau Adi harus dapat membunuh Bangaraju karena ia dendam terhadap Bangaram yang telah menghabisi kakek Adi dan hanya menyisakan ayah Adi yang kemudian pergi untuk memperdalam ilmunya selama 24 tahun untuk membalas dendam dengan membunuh cucu Bangaram, Bangaraju. Ia merencanakan membunuh Bangaraju tepat di hari pernikahan Bangaraju. Saat malam menjelang, orang-orang Adi telah bergerak dan menggunakan kesempatan ketika melihat Bangaraju tengah tergeletak karena mabuk meminum alkohol. Mereka bersiap menyerang Bangaraju, tapi dengan sigap Bangaraju sadar dan langsung menendang mereka. Bangaram yang melihat cucunya dalam bahaya langsung merasuki tubuh Bangaraju dan langsung memberi mereka pelajaran, walaupun ia gagal untuk mendapatkan informasi siapa di balik kejadian ini. Saat di kuil, Satya mencuri dengar pembicaraan ayah Adi dengan Ramesh yang ternyata ingin membunuh Bangaraju. Dengan cepat, Satya menjerit memanggil Bangaram untuk mendengarkan rencana mereka. Mereka tidak menyangka kalau Ramesh bisa mengkhianati mereka, bahkan memiliki rencana menjodohkan Adi dengan Nagalaksmi. నమ్మలేకపోతున్నాను బంగారం. అనుభవించాలి ఆత్మ చూస్తుండగానే ఇంతకాలం నేను ఆడి వంశ నాశనం కోసం ఎంత
Adi pun berhasil membawa Bangaraju keluar dari rumah dan membawanya ke bangunan kosong dekat kuil Siwa. Sampai di sana, Bangaraju dipukul di bagian belakang oleh Adi, hingga ia tersungkur dan Bangaraju sama sekali tidak menyadari sahabatnya bisa berbuat sangat jahat pada dirinya. Saat Bangaraju terjatuh, ia langsung dipukul anak buah Adi hingga ia pingsan. Bangaram yang berada di sana tidak mampu merasuki tubuh cucunya karena telah menggunakan cincin yang diberikan oleh Naga Laksmi yang ternyata telah diberi mantra oleh ayah Adi agar arwah Bangaram tidak dapat memasuki tubuh Bangaraju. Satyam yang melihat kejadian itu berlari ke kuil dan memohon pertolongan kepada dewa. Hingga tiba-tiba ular penjaga Dewa Siwa mendekati semua anak buah Adi dan langsung mematuknya. Tak lama kemudian, ayah Adi datang bersama anak buahnya dan langsung menendang ular tersebut hingga terpental jauh. Ayah Adi kemudian menginjak tubuh Bangaraju di hadapan roh Bangaram yang memohon untuk melepaskan cucunya. Tapi ia tidak memedulikannya. Ular penjaga patung Dewa Siwa itu terus merayap menaiki sebuah pohon dan jatuh tepat di atas mobil. Saat pengemudinya membuka pintu, Bangaram yang melihat langsung berlari setelah mengetahui kalau itu adalah Ramu, putranya. Dengan cepat ia berlari dan langsung merasuki tubuh Ramu. Menggunakan tubuh putranya, ia mengambil trisula dan melemparkan air suci ke wajah Bangaraju hingga ia tersadar. Capek Bangaram, capek Adi. Saat perasaannya masih terkejut melihat ayahnya ada di dekatnya, ia harus mengingat kejahatan Adi pada dirinya. Maka ia bekerja sama dengan ayahnya yang dirasuki kakeknya memberi semua anak buah Adi pelajaran. Hingga menggunakan kekuatannya sendiri, ia menghajar Adi sampai ia mengeluarkan darah segar dari dalam mulutnya. Dan akhirnya Adi pun tersungkur. Kemudian mereka menghajar ayah Adi secara bergantian hingga tak berdaya dan tertusuk trisula yang berada di belakangnya. Tak lama, Rames datang dan Ramu yang masih dirasuki ayahnya langsung mencekik leher Rames dan mencoba untuk membunuhnya. Tapi Bangaraju mencoba melerainya karena ia melihat Naga Laksmi datang. Ramu pun melepaskan cekikannya, dan Naga Laksmi yang melihat merasa sedih dan khawatir. Bangaraju. Kangar padu. Rames pun meminta maaf dan meminta merahasiakan ini semua dari Naga Laksmi. Pernikahan mereka pun digelar dan semua orang memberikan doa yang terbaik untuk pernikahan mereka. Hingga dalam penglihatan Bangaraju dan Ramu, mereka dapat melihat kehadiran Bangaram dan Satyam sampai membuat mereka menangis haru. Bangaram menasihati Bangaraju agar tetap menjaga desa ini dan warga desa ini serta kuil leluhurnya agar bisa tetap terawat. Mereka pun mengiyakan nasihat yang diberikan Bangaram dan melihat mereka kembali ke langit disusul kebahagiaan antara Bangaraju dan juga Naga Laksmi. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film Bangaraju. Keserakahan memang tidak akan pernah membawa kebaikan. Ia akan selalu membawa kehancuran bagi para pelakunya. Bangaraju akhirnya mampu dipersatukan dengan Naga Laksmi setelah perjuangan panjang. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi, sehat selalu sahabat, dan wassalamualaikum.